Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa tulis komen, like, dan subscribe dulu ya. Yuk, langsung kita mulai. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi eksponen. Pertemuan kedua kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama. Teman-teman masih ingat kan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu sifat-sifat eksponen. Nah, bagi teman-teman yang merasa bahwa sifat-sifatnya masih ada yang lainnya, teman-teman bisa cari sifat-sifat eksponennya dari berbagai sumber, baik itu dari buku, internet, atau buku referensi yang kalian miliki. Sekarang kita masuk ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang sifat-sifat eksponen. Ada satu sifat yang belum kita bahas, yaitu mengenai bentuk akar. Sifat eksponen dari bentuk akar atau perpangkatan dari bentuk akar seperti apa sih? Yuk kita lihat. Nah, seperti ini ya. Misalkan kita memiliki sebuah bentuk akar pangkat N dari A pangkat N, akar pangkat N dari A pangkat M itu bisa kita tulis sebagai A pangkat M per N, dengan M adalah pembilang dan N adalah penyebut. Seperti itu ya. Jadi itu yang pertama. Nah, sekarang bagaimana kalau si pangkatnya dalam bentuk pecahan? Misalkan kita memiliki bentuk 1 per akar pangkat N dari A pangkat M. Maka ini sama seperti sifat sebelumnya, yaitu sifat inverse. Ini bisa kita tulis dengan A pangkat negatif M per N. Paham ya? Kita lanjut. Nah, contoh soalnya seperti ini. Bagaimana kita menuliskan akar pangkat 3 dari 4 pangkat 5? Kita tulis ya. 4 pangkat. Pangkat di dalam akar menjadi pembilang dibagi bilangan di luar akar menjadi penyebut. Jadi kita punya 4 pangkat 5 per 3. Ini masih bisa kita sederhanakan. 4 bisa kita rubah jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 5 per 3. Nah, ini ingat kalau ada pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Maka kita punya 2 pangkat 10 per 3. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lihat soal yang nomor 2. Nah, kita ambil dulu. Berarti ini pangkatnya bisa kita ambil ke atas yang di bawah. Nah, ini yang di bawah sini kita naik ke atas, tapi nilainya jadi negatif. Berarti 2 kali 3 ya. 3 pangkat negatif, karena ini di bawah jadi negatif. Bilangan di dalam akar, pangkat ya. Pangkat di dalam akar menjadi pembilang. 3 dibagi di luar. Nah,
hati-hati kalau di luar tidak ada angkanya, bukan 1 artinya, tetapi 2. Nah, jadi 2 per akar pangkat 2 dari 3 pangkat 3 bisa ditulis dengan 2 kali 3 pangkat min 3 per 2. Seperti itu ya. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Bentuk umumnya seperti apa? Jika ada M akar pangkat P dari A ditambah atau dikurangi M akar pangkat P dari A, maka N ditambah M akar pangkat P dari A. Jadi yang ditambahkan adalah bilangan di depan akarnya saja. Syaratnya bilangan pokoknya atau bilangan di dalam akar harus sama. Saya ulangi lagi ya. Cara menyelesaikannya adalah menjumlahkan koefisien atau bilangan di depan akarnya saja. Jadi N ditambah M. Dengan syarat bilangan di dalam akar harus sama. Ini A, ini A. Maka ini bisa dijumlahkan. Tapi jika yang satu A, yang satu B, maka ini tidak bisa dijumlahkan. Nah, kita masuk ke contoh ya. Sederhanakan bentuk-bentuk akar di bawah ini. Nah, kita lihat. Soal yang pertama itu ada akar 2 ditambah akar 8. Nah, ini bilangan pokoknya sama tidak? Tidak. Tapi bisa kita rubah menjadi bilangan pokok yang sama. Caranya bagaimana? Lihat, ini akar 2 ditambah 8 kita rubah jadi 4 dikali 2. Nah, kita rubah lagi akar 4 dikali akar 2 menggunakan sifat perkalian ini ya, dilepas. Nah, hasilnya akar 4 itu sama dengan 2. Jadi, ini bisa kita tulis adalah akar 2 ditambah 2 akar 2. Jadi 8, akar 8 itu nilainya sama dengan 2 akar 2. Nah, sekarang kita lihat. Bilangan di dalam akarnya sudah sama. Yang ini 2, yang ini juga 2. Berarti kita tinggal menjumlahkan bilangan di luar akarnya saja. Ini bilangan di luar akarnya meskipun tidak ada artinya adalah 1. Yang ini adalah 2. Berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat soal yang B. Lihat soal yang B, apakah soal ini bisa disederhanakan sama seperti soal sebelumnya? Nah, akar dari 15. Apakah akar dari 15 bisa dirubah atau dibuat dalam bentuk akar 3? Kita lihat ya. Kalau kita ambil di sini akar 15. Bisa kita tulis dalam bentuk misalkan ya, akar 5 dikali akar 3. Nah, ini betul bilangannya akar 3, tapi di depannya akar 5. Akar 5 bisa tidak dibuat dalam bentuk bilangan bulat? Tidak bisa. Maka bilangan ini, bentuk ini adalah bentuk yang paling sederhana. Sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Sekarang kita masuk soal yang ketiga. 3 akar 3 dikurangi akar 5 dikurangi akar 12 ditambah akar 125. Nah, bentuk ini semua bilangan di dalam akarnya berbeda, tapi bisa kita rubah ke dalam bentuk yang sama. Nah, untuk akar 3 dan akar 5 sudah bentuk paling sederhana. Sekarang kita lihat akar 12 dan akar 125. Akar 12 ini bisa kita rubah jadi 2 akar 3. Dari mana 2 akar 3? Nah, jangan lupa bahwa akar 12 ini bisa kita tulis sebagai akar
dikali akar 3. Seperti itu ya. Akar 4 nilainya adalah 2. Jadi kita punya 2 akar 3. Nah, sama dengan yang 125. 125 bisa kita rubah. Jadi bentuk gimana? Ya, akar dari 25 dikali 5. Itu ya. Itu akar 25 dikali akar 5. Nah, akar 25 berapa nilainya? Akar 25 nilainya adalah 5. Maka kita punya di sini adalah 5 akar 5. Nah, karena bilangan-bilangan di dalam akarnya sudah sama, ini bisa kita selesaikan. 3 akar 3 dikurangi 2 akar 3 berarti 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Nah, sekarang ini min akar 5 ditambah 5 akar 5. Nah, ini salah ya, harusnya adalah 4 akar 5. Seperti itu hasilnya. Saya perbaiki dulu ya. Di sini harusnya, nah ini 4 akar 5. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana dari bentuk ini, penjumlahan ini. Perkalian dan pembagian bentuk akar. Nah, ini bentuk umumnya. Kalau ada M akar pangkat P dari A dikali N akar pangkat P dari B, itu sama dengan M dikali N akar pangkat P dari A kali B. Nah, syaratnya di sini adalah akarnya harus sama. Jadi kalau akar pangkat P, maka harus dikali dengan akar pangkat P juga. Kalau beda, itu kita harus rubah lagi dalam bentuk lain, ya. Nah, ini kalau tadi pada pengurangan dan penjumlahan, bilangan di dalam akarnya harus sama. Kalau pada perkalian dan pembagian, bilangan di dalam akarnya tidak harus sama. Jadi bisa kita kalikan meskipun bilangan di dalam akarnya berbeda. Seperti itu ya. Untuk yang pembagian juga sama. Kita lihat contohnya. Sederhanakan bentuk akar di bawah ini. Akar 2 dikali 3 akar 3. Hasilnya adalah 3 kali akar 2 kali 3. Nah, di sini bilangannya adalah 1. Ini 1 kali 3 adalah 3. Nah, kemudian bilangan di dalam akarnya juga kita kalikan. 2 dikali 3, 6. Jadi kita punya 3 akar 6. Sekarang soal yang kedua, yang B. 6 akar 2 dibagi 3 akar 5. Ini kita ambil 6/3 akar. Ini bisa kita ambil. Jadi 2/5. Jadi 2 akar 2/5. Di sininya 6 dibagi 3 kan hasilnya adalah 2. Nah, ini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Jadi ini sudah bentuk paling sederhana. Ini kalau kita mau dimasukkan akarnya ke dalam, bilangannya ke dalam akar ya, dalam satu akar. Nah, untuk yang soal ketiga, 2 akar 12 dikali akar 50. Nah, dibagi akar 2. Di sini kita rubah 2 akar 12 itu sama dengan 4 akar 3. Tadi kita punya 2 akar 12 itu adalah 2 akar 3. 2 akar 3 dikali 2, jadi 4 akar 3. Sementara ini
adalah 25 dikali 2. 20 akar dari 25 adalah 5, jadi 5 kali 2. Nah, ini bisa kita selesaikan atau sederhanakan seperti ini ya. Nih, jadi 4 dikali 5 sama dengan 20. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, berarti akar 20 akar 6 dibagi akar 2. Nah, ini bisa kita masukkan lagi karena pecahan. Bisa kita masukkan lagi, jadi 20 akar pangkat 6 dibagi 2, hasilnya 3. Atau bisa kita langsung coret ini ya. Jadi kita punya 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi 20 akar 3, langsung jawabannya ketemu. Seperti itu.